Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon pimpin doa ya. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Semoga pelajaran kali ini akan berjalan dengan lancar, serta kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Bu. Pagi ini saya absen dulu ya. Bagi yang saya panggil namanya, tolong jawab hadir ya. Afril Sakila, Hadir Bu. Tiara Evita. Hadir, Bu. Anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar mengenai hal baru lagi, yaitu bab sistem reproduksi manusia. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kalian ingat kan? Nah, reproduksi manusia ini berlangsung pada sistem reproduksi, yang meliputi organ dari reproduksi dan sel kelamin. Nah, reproduksi pada manusia berlangsung secara seksual melalui perkawinan. Untuk itu, Ibu akan menampilkan sedikit video tentang sistem reproduksi. Jadi, kalian simak ya. Pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Nah, video tersebut menjelaskan tentang bagaimana proses sperma dan ovum bertemu dan bagaimana perkembangan lanjutan dari sperma dan ovum yang telah berfertilisasi. Dari video tersebut, Ibu mau bertanya kepada kalian, sebenarnya apa sih tujuan manusia ini melakukan reproduksi? Melanjutkan keturunan. Saya sama, Bu, untuk melanjutkan keturunan dan melanjutkan generasi. Ya, bagus sekali jawaban dari Afril dan Tiara. Kalian benar. Jadi, manusia ini memiliki tujuan untuk melakukan reproduksi, yaitu untuk memperoleh keturunan, mewariskan sifat, serta mempertahankan dan melestarikan jenisnya untuk hidup di bumi ini. Karena kalian sudah paham tentang tujuan manusia melakukan reproduksi,
Ibu mau bertanya, kira-kira pada bab ini selain kita mempelajari tujuan dari manusia melakukan reproduksi, kita belajar apa lagi ya? Saya, Bu, untuk mengetahui organ-organ yang ada di sistem reproduksi manusia. Bagus Tiara, kamu sudah baca ya bab ini? Oke, betul apa yang dikatakan Tiara. Kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita dan pria. Nah, kita juga belajar tentang perbedaan dari organ reproduksi wanita dan pria, serta kita melihat bagaimana hubungan dari struktur dan fungsi dari organ reproduksi. Dan yang terakhir, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur sperma dan ovum. Nah, ini tertera pada slide bahwa apa sih perbedaan dari organ reproduksi pria dan wanita? Kalau Ya, Sakila? alat reproduksinya pria, salah satunya ada testis, Bu. Terus kalau misalnya wanita ada vagina. Bagus sekali. Itu jawaban yang bagus ya. Organ reproduksi pria dan wanita itu berbeda ya. Nah, salah satunya itu dari strukturnya yang telah dijelaskan Sakila. Strukturnya itu jelas berbeda dan fungsinya pun berbeda, di mana nanti kita akan belajar tentang gametogenesis. Nah, reproduksi pada wanita akan menghasilkan ovum, sementara reproduksi pada pria akan menghasilkan sel kelamin, yaitu sperma. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu barusan. Nah, pada sistem reproduksi kali ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang organ-organ yang bekerja di sistem reproduksi. Bagaimana mereka bekerja sampai lahirlah orang-orang hebat yang ada di depan Ibu. Dan Ibu berharap nantinya jika kalian sudah mempelajari bab ini, kalian akan lebih sadar mengenai masalah-masalah kesehatan sistem reproduksi kalian. Jadi, kita mulai pelajarannya ya. Reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sperma dan memfasilitasi sperma untuk masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi pria ini memiliki dua bagian utama, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar kita ada skrotum dan penis. Nah, di bagian dalam ini terdapat 3 bagian lagi, yaitu testis sebagai organ primer, saluran reproduksi, dan kelenjar aksesori. Ini ada di gambar ya. Baik, kita next. Kita akan menjelaskan fungsi dari tiap-tiap organ tersebut. Nah, yang pertama ini ada organ skrotum. Nah, skrotum ini berfungsi untuk menjaga temperatur dari testis. Nah, skrotum ini apabila tubuh kita berada di kondisi dingin atau suhu dingin, skrotum ini akan menaik dan mendekat kepada organ yang lainnya. Sedangkan saat kita berada di suhu panas, ia akan sedikit mengendur. Nah, ada organ lain yaitu penis. Nah, penis ini merupakan organ kopulasi, koitus, atau organ persetubuhan. Nah, di dalam penis ini memiliki saluran ejakulasi yang akan menyemprotkan semen sampai ke uretra dan akan menyalurkan keluar dari penis tersebut. Nah, selanjutnya ada testis. Nah, testis ini merupakan organ yang menghasilkan sel sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi saluran reproduksi dan kelenjar aksesori. Saluran reproduksi berfungsi untuk membawa sperma dari testis hingga keluar tubuh. Nah, secara berturut-turut, itu saluran reproduksi terdiri dari epididymis yang berada di atas testis, lalu ada saluran panjang yang namanya vas deferens, dan di belakang kandung kemih ada saluran ejakulatoris, dan yang terakhir, saluran terakhir ini yang akan membawa sperma yaitu uretra. Nah, untuk kelenjar aksesoris ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan zat penguat sperma yang disebut dengan semen atau mani. Nah, zat ini akan membantu sperma untuk bertahan berada di keadaan asam pada saat melewati uretra dan juga membantu agar bertahan berada di organ reproduksi wanita. Nah,
Pada saluran aksesoris ini terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai peran dari kelenjar aksesori. Yang pertama ada kelenjar vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini merupakan kelenjar yang berkelok-kelok dan letaknya ada di belakang kandung kemih. Nah, vesikula seminalis ini berperan untuk menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan prostaglandin yang akan menjadi bagian dari semen. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berada melingkari bagian atas uretra dan berada di bagian bawah kandung kemih, di mana ia akan menghasilkan sekret yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid, di mana akan mempertahankan spermatozoa. Nah, yang terakhir ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini berada menuju langsung ke uretra. Nah, fungsinya adalah menghasilkan sekret yang berupa lendir alkali yang akan menetralkan atau menyeimbangkan keasaman dari residu urin. Organ terakhir yang ada di alat reproduksi pria ini ada uretra. Uretra ini selain mengeluarkan urin, dia juga akan mengeluarkan sperma. Nah, pada uretra ini berada di dalam penis. Selanjutnya ada organ luar dari alat reproduksi wanita. Yang pertama itu bagian utamanya itu ada vulva. Vulva ini merupakan ujung dari saluran vagina yang menghadap keluar dan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ini ada labia mayora. Nah, labia mayora ini sebuah bibir besar yang cukup tebal dan berisi lemak. Nah, terus ada mon pubis. Nah, mon pubis ini merupakan pertemuan dari kedua labia mayora yang berada di bagian atas. Nah, lalu ada klitoris. Klitoris ini merupakan tonjolan yang berada di labia mayora dan klitoris ini homolog atau fungsinya sama namun bentuk yang berbeda, yaitu klitoris homolog dengan penis. Nah, selanjutnya ini ada labia minora, di mana ini berbeda dengan labia mayora. Labia minora ini lebih tipis dan tidak memiliki lemak. Dan yang terakhir ada orifisium uretra, di mana ini merupakan ujung dari saluran urin. Dalam yang pertama ada ovarium, di mana ovarium ini berjumlah sepasang. Letaknya ada di pinggul di bawah perut, di kanan dan di kiri. Nah, di ovarium ini terdapat folikel-folikel, di mana folikel ini berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan melindungi perkembangan dari sel telur. Selanjutnya ada oviduk atau tuba falopii, di mana merupakan saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus. Nah, tuba falopii ini berjumlah sepasang. Tuba falopi ini memiliki struktur seperti sapu yang bernama fimbre. Nah, fimbre ini berfungsi untuk menangkap ovum saat terjadi ovulasi. Nah, tuba falopi ini juga memiliki saluran yang semakin ke uterus ini akan semakin menyempit. Nah, dan saluran tersebut dilapisi oleh lapisan epitel bersilia yang akan membantu ovum untuk mencapai sperma dengan cara mendorongnya. Selanjutnya ada uterus atau rahim yang memiliki 3 bagian. Yang pertama ada perimetrium, yaitu bagian terluar, ada myometrium yang disusun oleh otot polos, dan endometrium yang tersusun oleh sel epitel yang menghasilkan lendir dan banyak mengandung pembuluh darah. Saat terjadinya ovulasi, endometrium akan mengalami penebalan untuk mempersiapkan zigot yang akan menempel untuk berkembang biak menjadi janin. Terakhir ada vagina, di mana vagina ini memiliki struktur yang berlipat-lipat untuk memudahkan proses kelahiran. Vagina ini juga menghasilkan lendir yang berasal dari dinding vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir dan organ kopulasi. Kita masuk ke pelajaran gametogenesis.
Nah, gametogenesis ini artinya adalah pembentukan gamet atau pembentukan sel kelamin. Nah, gametogenesis ini terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Jadi, spermatogenesis ini terjadi pada organ reproduksi pria yang akan menghasilkan sperma. Sedangkan oogenesis ini berada pada sistem reproduksi wanita yang akan menghasilkan ovum. Nah, pada spermatogenesis ini akan dimulai prosesnya pada saat laki-laki pubertas. Dan spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sel sperma yang aktif atau fungsional. Nah, berikut ada struktur dari sperma. Sperma dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ini ada bagian kepala yang memiliki inti sel. Nah, selain inti sel, bagian kepala ini juga memiliki akrosom, di mana akrosom ini mengandung enzim-enzim yang dapat membantu sperma masuk ke dalam lapisan dari ovum. Nah, selanjutnya ada bagian tengah. Di bagian tengah ini terdapat banyak sekali mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan ekor dari sperma. Dan bagian terakhir ada ekor dari sperma. Nah, ekor dari sperma ini berfungsi untuk menggerakkan sperma agar terus berjalan menuju ke ovum. Sekarang kita masuk ke oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada ovarium dan akan menghasilkan sel ovum. Oogenesis ini sudah dimulai saat embrio dan akan terus diproduksi sampai pubertas. Nah, pada sel oogenia ini akan menghasilkan 1 ovum yang fungsional dan 3 badan polar. Selanjutnya ada struktur dari ovum. Nah, ovum ini dilindungi oleh beberapa lapisan. Yang pertama ini ada corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan pelindung ovum paling luar yang mengandung hyaluroin. Nah, yang kedua ini ada pelindung zona pellucida. Nah, zona pellucida ini merupakan lapisan pelindung bagian tengah yang tebal dan mengandung glikoprotein. Dan yang ketiga ada membran pelindung, membran vitelin. Nah, membran ini merupakan lapisan yang melindungi ovum di bagian dalam yang transparan. Nah, selanjutnya juga ada sitoplasma, nukleus, dan badan polosit. Materinya sudah selesai, maka Ibu akan membuka sesi diskusi, di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang menurut kalian perlu dibahas pada sistem reproduksi kali ini. Dari kalian, apakah ada topik yang ingin didiskusikan atau pertanyaan-pertanyaan dari sistem reproduksi ini atau dari materi yang Ibu telah jelaskan? Saya Oke, Tiara. saya ingin bertanya, saya pernah dengar kalau misalkan ada yang namanya selaput darah itu ada di reproduksi wanita, itu gimana ya Bu? Terus saya juga pernah baca atau dengar gitu, kalau misalkan wanita yang nggak punya selaput darah itu udah nggak perawan, bener apa enggak? Oke, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Jadi, Tiara bertanya nih teman-teman, selaput darah itu ada di bagian reproduksi wanita bagian mana sih? Dan kalau misalnya selaput darahnya udah rusak, apakah itu tanda dari nggak perawan? Nah, sekarang Ibu mau balik nanya ke kalian. Jadi, selaput darah ini fungsinya untuk melindungi area vagina dan jalan keluarnya menstruasi. Nah, kalau dari fungsi tersebut, kira-kira kalian tahu nggak? Kira-kira tuh lapisan darah itu ada di mana sih? Di atas vagina, di luar. Oke, benar ya kata Sakila, kalau misalnya selaput darah itu ada di bagian luar vagina yang melapisi vagina. Nah, tadi kan letak dari selaput darahnya udah kejawab nih bahwa selaput darah itu menutupi lubang vagina, di mana selaput darah ini juga akan dilewati oleh darah menstruasi. Nah, kira-kira rusaknya selaput darah ini apakah disebabkan oleh satu-satunya ini disebabkan oleh ketidakperawanan? Kira-kira menurut kalian gimana? Bisa jadi enggak? Ya, bisa jadi enggak, terus? Bisa jadi enggak? Bisa dia. Bisa jadi karena ada hal lain. Nah, betul tuh, ada hal lain. Kira-kira hal lain apa yang bisa merobek dari selaput darah ini? Menurut kalian apa selain
ada hubungan seksual Berarti karena dirobek oleh sel selaput darah itu tipis banget gitu, jadi Oke, selaput darah itu tipis. Kita tampung dulu ya. Nah, contohnya itu kegiatan ekstrim lainnya. Ada yang tahu nggak kegiatan ekstrim lainnya yang bisa merobek selaput darah? olahraga, Ya betul, Sakila. Terus ada lagi nggak? split. Iya, bisa juga. Nah, jadi Ibu jelasin ya. Ibu rangkai semua jawaban kalian. Jadi, selaput darah ini benar letaknya itu ada di bawah vagina yang akan melindungi vagina dan jalan keluarnya dari menstruasi. Nah, setiap orang ini memiliki selaput darah yang berbeda, baik itu ketebalannya, baik tebal dan tipis, dan bentuknya, bentuk-bentuk lobangnya. Nah, kalau misal kalau ya? ada yang nggak punya nggak selaput darah? Kalau yang ibu baca, semua wanita itu mempunyai selaput darah, namun berbeda ketebalan dan bentuk lubangnya. Jadi ada selaput darah yang memang tebal dan ada selaput darah yang tipis. Nah, yang tipis itulah yang mudah robek atau mudah rusak. Nah, kalau misalnya selaput darahnya itu tebal, mungkin karena tadi ada yang kegiatan ekstrim atau kegiatan intim itu, selaput darah ini bisa robek dan mengeluarkan darah. Dan itu yang biasanya masyarakat kita ketahui bila kalau misalnya berhubungan intim pertama kali akan mengeluarkan darah. Nah, itu disebut perawan. Namun ada juga wanita yang saat hubungan intim pertama kali itu tidak mengeluarkan darah. Itu bisa jadi karena selaput darahnya itu tipis. Nah, selaput darah juga memiliki lubang yang berbeda yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, lubangnya itu ada yang besar, satu dan besar, ada yang satu dan kecil, titik kecil, dan ada yang banyak kecil-kecil. Nah, kayak gitu. Kira-kira apa sih hubungan selaput darah dengan mens? Kalau tadi yang Ibu jelaskan bentuk-bentuknya. Tempat keluarnya mens. Iya, tempat keluarnya mens, terus? Cair apa? Ukuran cairannya. Banyak Iya, cairan. ya betul. Jadi selaput darah ini juga mempengaruhi keluarnya darah mens. Ada yang keluar darah mensnya misalnya dia mensnya hanya 3 hari, tapi keluarnya banyak. Itu kemungkinan karena selaput darahnya itu besar, seperti itu. Kayak gitu. Pantes sih. Iya, dan Ibu ingatkan lagi ya, karena selaput darah itu bukanlah parameter seorang wanita ini perawan atau tidak, karena tadi kali aja dia itu seorang atlet atau sering-sering berolahraga ekstrim atau pernah operasi, jadi selaput darahnya itu bisa saja robek atau hilang seperti itu. Nah, selaput darah ini juga Ibu punya fun fact nih. Selaput darah ini tidak bisa berkembang lagi atau tidak bisa menutup lagi. Bisa menutup lagi tapi dengan teknologi, tapi itu sangat beresiko untuk iritasi atau infeksi gitu. Nggak mau nanya, tadi kan kata ibu ada yang satu kecil, ada yang satu besar, ada yang dua-duanya besar, mungkin ada yang banyak tapi kecil. Ada nggak yang kalau misalkan itu benar-benar ketutup? Ada. Nah, jadi itu namanya ada salah satu kelainan ya. Nah, kelainannya itu namanya imperforasi selaput darah, di mana selaput darahnya itu benar-benar tertutup. Nah, kalau misalnya ketutup gitu berarti dia nggak bisa ngeluarin darah mens dong. Iya, betul. Nah, darah mens itu akan menumpuk di dalam vagina dan dia itu bakal menimbulkan gangguan sakit punggung, sakit perut, nyeri buang air besar dan nyeri buang air kecil. Biasanya jarang buat dideteksi secara dini. Biasanya baru terdeteksi itu saat wanita memasuki usia-usia remaja, di mana usia tersebut harusnya sudah menstruasi. Nah, karena ada kecurigaan seseorang tidak mengalami menstruasi saat remaja itu, maka diceklah ke dokter dan baru ketahuan bahwa selaput darahnya ini telah menutupi semua lubang vagina. Nah, terus gimana dong? Dia nggak bisa menstruasi terus dong? Bisa, asalkan dioperasi.
dilakukan pembukaan lubang selaput darahnya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau saya, kenapa menstruasi itu terjadi, terus kenapa cuma perempuan aja yang kejadian? Oke, sekarang berarti kita diskusi tentang menstruasi ya, yang dialami hanya kepada wanita. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada pendapat nggak nih sebelum Ibu jelaskan? Kenapa sih kita mengalami menstruasi gitu? Karena sel telur yang belum dibuahi. Sel sperma. Oke, ini udah menyerempet-nyerempet nih jawabannya. Jadi benar ya, terjadinya menstruasi ini salah satu penyebabnya itu karena sel ovum itu tidak dibuahi oleh sperma. Nah, kira-kira darah menstruasi itu dari mana? Dari ovum. Dari ovum? Kurang tepat ya. Kalau misal darah menstruasi itu dari ovum, itu kurang tepat. Kira-kira bagian organ reproduksi mana yang akan menghasilkan darah sebanyak itu? Apa tadi ya? Ayo, tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa bagian itu, organ itu memiliki 3 lapisan. Ada perimetrium, myometrium, dan endometrium. Kira-kira itu organ apa? Ayo. Organ uterus. Iya, betul, uterus. Nah, kira-kira kenapa uterus itu bisa mengeluarkan darah? Ada proses apa sebelumnya sehingga dia dapat mengeluarkan darah? Kira-kira ada yang tahu? Ovumnya pecah. Ovumnya pecah. Kurang tepat. Ovumnya- Ayo, Sakila mungkin tahu ovumnya proses sebelum adanya pembuahan. Proses sebelum terbentuknya zigot, maka si uterus itu mempersiapkan sesuatu. Kira-kira dia mempersiapkan apa? Ayo, yang tadi Ibu jelaskan. Dia menebalkan dinding. dia menebalkan Menebalkan apa? dinding. Iya, betul sekali. Karena adanya penebalan dinding untuk persiapan uterus itu ditempelkan oleh zigot, oleh ovum yang udah difertilisasi, maka dia menebalkan diri. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi kan, kalau bagian uterus, lapisan endometriumnya itu akan menebal, terisi oleh banyak pembuluh darah. Nah, ketika ovum itu tidak dibuahi, ovum itu akan hancur dan dinding uterus yang endometrium ini yang sudah menebal akan luruh karena dia tidak memiliki fungsi lagi untuk melekatkan si janinnya. Makanya dia meluruh. Nah, luruhan itulah yang kita sebut dengan darah menstruasi. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan Sakila, kira-kira kenapa hanya wanita yang mengalami menstruasi? Karena apa? Karena yang punya Ovum cuma perempuan. wanita. Iya, betul, tapi kurang tepat. Bukan ovumnya, tapi apa? Uterus. Betul, uterusnya. Karena laki-laki itu tidak memiliki uterus. Uterusnya dan uterus itu tidak menebal. Seperti itu. Misalnya bagian dalam organ reproduksi pria ada apa aja? Ada. 3 kan? Betul, ada 3. Yang pertama testis itu dari Organ primer. Ya, ada organ primer, terus testis. ada saluran reproduksi, Ya, saluran reproduksi apa aja tuh? Secara urut? epididymis, van deferens, ductus ejaculator, Ya. sama uretra. Ya, kalau misalnya satu bagian lagi, apa? Kelenjar aksesori. Ya, ada apa aja tuh kelenjar aksesori, Tiara? Ada vesikula semilisasi. Seminalis, Ya, nggak apa-apa. Kelenjar prostat Ya, sama kelenjar Cowper. ya betul. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi. Tadi setelah kita belajar tentang organ-organ, kita juga belajar tentang tentang gametogenesis. Nah, gametogenesis ada 2. Coba ada yang mau jelasin nggak? Satu spermatogenesis sama oogenesis. Ya, betul. Kalau misalnya spermatogenesis menghasilkan Sperma. itu yang melakukan proses itu pria atau wanita? pria. Nah, kalau
Oogenesis tuh kayak gimana? Oogenesis menghasilkan ovum itu terjadi pada wanita. Betul. Kalian hebat-hebat ya. Nah, sekarang Gurunya siapa? iya sih. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran kita kali ini karena kita sudah berdiskusi, kita juga udah evaluasi dan kita merangkum bersama apa yang kita pelajari kali ini, maka waktu juga sudah menunjukkan jam akhir pelajaran, maka Ibu tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita dan menjadi pahala untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa dipraktekkan ilmu-ilmu yang ada di sini, dijaga kesehatan sistem reproduksi kita, dan jauhi pergaulan bebas. Nah, dari Ibu segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, karena kita sudah selesai di bagian materi dan diskusi, untuk memperkuat ingatan kalian dan mengetahui seberapa kalian mengerti tentang materi kali ini, Ibu akan mengadakan kuis. Nah, kuis ini akan diadakan di web. Nah, ini merupakan peraturannya. Ibu bacakan ya. Jadi, kegiatan evaluasi ini akan dilaksanakan di web Educandy. Dan siswa akan masuk ke link yang telah Ibu berikan, dan kalian akan memilih tipe soal multiple choice. Nah, waktunya ini maksimal 5 menit, tapi diusahakan secepat-cepatnya dan sebenar-benar mengisi dengan baik. Nah, jika kalian sudah selesai untuk mengisi semua soalnya, kalian harus meng-capture gambar dari hasil nilai akhir kalian dan akan dikirim ke Google Classroom. Nah, peserta dengan waktu terbaik dan skor terbaik akan Ibu berikan reward di pertemuan selanjutnya. Jadi, kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Mana gamesnya? Apakah mudah? Pasti mudah ya, karena kita sudah mempelajarinya hari ini. Nah, untuk semakin melekatkan ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari hari ini, Ibu ingin meminta bantuan kalian untuk mereview apa saja pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Adakah yang bersedia untuk membantu Ibu mereview pelajaran hari ini? Oh, misalnya bagian dalam organ reproduksi pria ada apa aja? Ada 3 kan? Betul, ada 3. Yang pertama testis itu dari organ primer. Ya, ada organ primer, terus testis. ada saluran reproduksi, Ya, saluran reproduksi apa aja tuh? Secara urut? epididymis, van deferens, ductus ejaculator, Ya. sama uretra. Ya, kalau misalnya satu bagian lagi, apa? Kelenjar aksesori. Ya, ada apa aja tuh kelenjar aksesori, Tiara? Ada vesikula Seminalis, Seminalis, ya, nggak apa-apa. kelenjar prostat, Ya? sama kelenjar Cowper. Ya, betul. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi. Tadi setelah kita belajar tentang organ-organ, kita juga belajar tentang gametogenesis. Nah, gametogenesis ada 2. Coba ada yang mau jelasin nggak? Satu spermatogenesis sama oogenesis. Ya, betul. Kalau misalnya spermatogenesis menghasilkan Sperma. itu yang melakukan proses itu pria atau wanita? Pria. Nah, kalau oogenesis itu kayak gimana? Oogenesis menghasilkan ovum itu terjadi pada wanita. Betul.
Kalian hebat-hebat ya. Nah, sekarang Gurunya siapa? iya asik. Oke, karena waktu pelajaran kita sudah habis, sebelumnya Ibu ingin berterima kasih sekali kepada kalian karena kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Ibu sangat senang sekali dengan kalian karena kalian punya semangat untuk belajar. Nah, dan ditunggu untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengumumkan siapa pemenang dari kuis pada bab kali ini. Dan Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk membaca tentang menstruasi, proses dari menstruasi, proses dari kehamilan, dan proses persalinan yang akan kita bahas di minggu depan. Nah, Ibu ingin meminta maaf apabila Ibu masih ada kekurangan atau ada kata-kata Ibu yang tidak enak di hati kalian. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.